Dilansir dari tribunnews.com, Jakarta. Pengakuan Baradae pada kuasa hukum tentang siapa yang perintahkan membunuh Brigadir J. Kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara mengungkap sosok yang memerintahkan kliennya melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Deolipa Yumara mengatakan sosok yang memerintahkan itu merupakan atasan Baradae langsung saat bertugas. Dia diperintah atasannya, kata Deolipa saat dikonfirmasi awak media, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Kendati saat dipastikan atasannya yang dimaksud merupakan ajudan atau bukan, Deolipa dengan tegas membantah hal tersebut. Deolipa menyatakan, kalau atasan yang dimaksud yakni atasan langsung yang dia jaga selama ini. Kendati demikian, Deolipa tidak menjelaskan secara detail siapa atasan langsung yang dimaksud itu. Enggak bukan ajudan atasan langsung. Atasan yang dia jaga, tutur dia. Ia sudah diungkapkan nama-namanya, tapi masih dalam wilayah penyidikan jadi bisa berkembang dululah, nanti penyidik yang akan menyampaikan semuanya secara lengkap, sambungnya. Adapun perintahnya kata Deolipa yakni untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Hanya saja, Deolipa kembali tidak menjelaskan secara rinci tindak pidana pembunuhan yang dimaksud. Ia perintahnya ya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, kata dia. Sebelumnya Deolipa menyatakan, kliennya tidak memiliki motif atau niat untuk menembak atau membunuh Brigadir J. Betul tidak ada motif untuk membunuh, kata Deolipa. Lebih lanjut, dia menegaskan kalau ada pihak yang memerintahkan Baradae untuk melakukan penembakan. Dirinya bahkan telah mengantongi siapa nama yang memerintahkan tersebut. Hanya saja, hal itu tidak dapat diungkap mengingat saat ini masih dalam proses penyelidikan. Betul ada yang memerintahkan, sudah mengantongi siapa sosoknya. Tidak bisa disampaikan, masuk wilayah penyelidikan, tuturnya. Sementara, kuasa hukum Barada Richard Eliezer lainnya, Muhammad Burhanuddin menyampaikan update terkait dengan pemeriksaan terbaru yang dilakukan terhadap kliennya. Burhanuddin menyatakan, kalau sang klien telah menyebutkan beberapa nama yang disebutkannya turut terlibat dalam insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Adapun penyebutan nama itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan BAP terhadap Baradae ke penyidik Polri, Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022 malam. Kendati demikian, Burhanuddin masih belum dapat menjelaskan siapa saja nama yang disebutkan tersebut. Ya, enggak bisa disebutkan, jangan mulai karena kan itu kepentingan penyidikan saya belum bisa publish, kata Burhanuddin saat dikonfirmasi awak media, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Ia hanya menegaskan kalau sang klien akan mengungkap kasus tersebut secara terang. Tak hanya itu, dalam BAP-nya, Baradae juga menyatakan kalau dirinya bukan pelaku tunggal melainkan ada pelaku lain. Oleh karenanya, dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Ya, bukan pertanyaan tersebut yang semalam waktu wawancara kita, dia bukan pelaku tunggal ada pelaku lain juga makanya minta perlindungan LPSK, ucap Burhanuddin. Tak hanya itu, dalam pengakuannya semalam, Baradae juga kata Burhanuddin turut menyebutkan beberapa nama termasuk Irjen Verdi Sambo. Kendati begitu, Burhanuddin masih enggan membeberkan secara detail apa saja yang disampaikan oleh Baradae dan meminta untuk menunggu keterangan lebih pasti versi Kadif Humas Polri. Saya tidak bisa keluar dari mulut saya tidak mau. Tapi itu sudah terang benderang, sudah disebutin di BAP posisi pas Verdi Sambo dan sebagainya, kata dia. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe channel kami, like, share, and comment serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi.